We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya Nita Mokira, saya Nadila Negra, saya Julia akan membuat video tentang komunikasi massa dengan memberikan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Rahmania SKM MTH. Selamat menyaksikan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu komunikasi. Nah, komunikasi adalah kegiatan penyampaian atau pertukaran pesan informasi antara sumber dengan penerima melalui media saluran dengan tujuan tertentu. Nah, kemudian ada pun pengajuan dari saluran semua permasalahan yang dilakukan dengan kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri baik dan kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Tahukah kalian manfaat PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat? Nah, manfaatnya ini adalah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Nah, PHBS ini dapat kita terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun di masyarakat. Nah, mengapa perlu perilaku hidup bersih dan sehat? Karena lingkungan sehat merupakan aset atau modal utama pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan, dan dilindungi secepatnya. Beberapa anggota masyarakat mempunyai masa malam terkenal dalam tren berbagai penyakit. Angka kesakitan dan kematian mengenai penyakit infeksi dan non-infeksi dapat dicegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada beberapa tatanan perilaku hidup bersih dan sehat. Tatanan perilaku hidup bersih dan sehat ini melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tatanan perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat menjadi simpul-simpul untuk memulai proses penyertapan tentang perilaku hidup sehat dan bersih, yaitu yang pertama perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga, yang kedua perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, yang ketiga perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, yang keempat perilaku hidup bersih dan sehat di sarana kesehatan, dan yang kelima perilaku hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, kemudian ada beberapa indikator yang dapat kita lakukan dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama yaitu menggunakan air bersih. Nah, tahukah kamu bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi keberlangsungan makhluk hidup? Air yang kita gunakan seperti minum, memasak, dan lainnya harus bersih sehingga kita dapat terhindar dari penyakit. Untuk itu, air yang kita pakai harus dijaga selalu kemurniannya dengan cara yang pertama yaitu memisahkan jarak antara sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah minimal 10 meter. Dan yang kedua yaitu sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemar. Kemudian yang ketiga yaitu sumur gali, sumur pompa, dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak dan tetap bersih. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan jamban yang sehat. Keberadaan jamban yang sehat sangat kita perlukan. Ada beberapa syarat jamban agar dapat dikatakan sehat, yaitu yang pertama, lubang resapan septic tank berjarak minimal 10 hingga 15 meter dari sumur atau sumber air minum. Lalu yang kedua yaitu tidak berbau. Kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Ketiga, lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang menggenang.
Kemudian yang keempat, lengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Yang kelima, tersedia ventilasi udara. Lalu yang keenam, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Kemudian yang ketujuh, bersihkan lantai dan jamban secara teratur. Nah, tidak sulit kan? Pastikan jamban kita menjadi jamban yang sehat. Nah, lalu yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita memulai hidup bersih dan sehat dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Mengapa membuang sampah pada tempatnya itu sangat penting? Ya, itu untuk menjaga kebersihan yang membuat lingkungan tetap bersih dan sehat, sehingga kita tidak mudah terkena penyakit. Lalu yang keempat yaitu memberantas jentik nyamuk. Seiring tingginya curah hujan di Indonesia dapat menyebabkan populasi nyamuk meningkat, di mana ketika hujan membuat banyak genangan air yang bisa menjadi tempat nyamuk untuk berkembang biak, sehingga dapat menimbulkan penyakit. Untuk itu, jangan lupa untuk membuang air yang menggenang dan tidak lupa selalu membersihkan bak mandi. Nah, yang kelima yaitu mencuci tangan dengan bersih. Jutaan kuman yang menempel pada tangan yang bisa menyebabkan penyakit. Untuk itu, jangan lupa mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, langkah yang pertama yaitu membasahi tangan menggunakan air. Kemudian gosok kedua telapak tangan dengan sabun. Lalu yang ketiga, gosok punggung tangan dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Kemudian gosok sela-sela jari bagian dalam, lalu kunci jari-jari sisi bagian dalam dari kedua tangan. Gosok ibu jari sampai jari kelingking tangan kiri dan kanan. Dan yang terakhir yaitu letakkan ujung jari kanan ke telapak tangan kiri, kemudian gosok perlahan dan sebaliknya. Kemudian bilas menggunakan air mengalir. Lalu yang keenam yaitu menghentikan kebiasaan merokok. Di dalam rokok banyak sekali zat atau kandungan yang berbahaya seperti tar, nikotin, karbon monoksida. Selain menyebabkan penyakit yang berbahaya, merokok juga merugikan secara keuangan. Bagaimana cara supaya berhenti? Yang pertama itu bulatkan tekad dan membiasakan berhenti merokok. Yang kedua, mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat, berolahraga secara rutin, dan konsultasi dengan dokter. Nah, yang ketujuh yaitu menghindari dan tidak mengonsumsi narkoba. Tahukah kamu bahwa narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat berbahaya, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk dampak langsungnya itu berdampak pada kejiwaan yang menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat, bunuh diri, tindak kejahatan. Sedangkan dampak pada tubuh yaitu gangguan jantung, otak, kulit, tulang pembuluh darah, paru-paru, sistem saraf, dan pencernaan.
Kemudian untuk dampak tidak langsung yaitu keluar banyak uang untuk perawatan dan penyembuhan, dikucilkan masyarakat, keluarga menanggung malu, hilangnya kesempatan studi, tidak dipercaya, dipenjara, berlawanan dengan ajaran agama. Nah, yang kedelapan yaitu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Dapat kita lihat di dalam isi piringku, yaitu isi piring orang dewasa 1/3 dari piring itu untuk lauk pauk seperti ikan, ayam, dan 1/3 dari setengah piring untuk buah-buahan. Kemudian 2/3 dari setengah piring yaitu untuk makanan pokok, dan 2/3 dari setengah piring untuk sayur-sayuran. Nah, yang terakhir yaitu berolahraga secara rutin. Ada banyak sekali cabang olahraga yang dapat kita lakukan, seperti bulu tangkis, bola voli, renang, basketbal, dan masih banyak lagi.